Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal penilaian tema 3, itu tokoh dan penemuan. Kita mulai dari subtema 1. A. Penilaian pengetahuan materi PPKN atau soal pilihan ganda. Soal yang pertama, berikut yang termasuk kewajiban anak di rumah adalah: A. Mendengarkan penjelasan teman. B. Mematikan lampu saat siang hari. C. Menggunakan seragam sekolah secara lengkap. D. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dari pilihan ini, yang paling sesuai adalah B. Mematikan lampu saat siang hari. Soal nomor 2. Kewajiban kita pada televisi yaitu: A. Mematikannya ketika tidak dilihat. B. Menyaksikan berita dalam dan luar negeri. C. Mendapatkan hiburan berupa siaran musik. D. Mendapatkan ilmu pengetahuan dari acaranya. Pilihan yang tepat, ini kewajiban kita pada televisi, yaitu mematikannya ketika tidak dilihat. Berarti yang A. Nomor 3. Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yaitu: A. Menghormati hak asasi manusia. B. Memperoleh pendidikan yang layak. C. Memperoleh pekerjaan yang layak. D. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pilihan yang tepat ini menyangkut kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu menghormati hak asasi manusia. Nomor 4. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak kita dalam bidang, kata kuncinya memperoleh pendidikan. Jadi ini hak kita dalam bidang pendidikan. Yang nomor 5. Salah satu kewajiban kita dalam bidang Hankam, yaitu Hankam itu singkatan pertahanan dan keamanan. A. Menerima hasil musyawarah. B. Menganut salah satu agama yang sudah menjadi keyakinannya. C. Menghormati perbedaan pendapat. D. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang paling tepat sesuai dengan pernyataannya, yaitu masalah keamanan, pertahanan dan keamanan, yaitu yang D. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Romawi 2 untuk PPKN. Nomor 1. Apakah yang dimaksud hak? Jawabnya, hak merupakan semua hal yang diperoleh. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak adalah semua hal yang diperoleh. Hak dapat berupa kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Nomor 2. Jelaskan yang kamu ketahui tentang kewajiban.
Jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kata kunci, segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nomor 3. Sebutkan kewajiban anak di rumah terhadap penggunaan listrik. Jawab. Karena ini masalah listrik, berarti kewajiban anak harus menghemat penggunaan listrik atau mematikan lampu jika tidak dibutuhkan, juga mematikan televisi ketika tidak ditonton, dan sebagainya. Hak anak di sekolah antara lain mendapatkan pengajaran dari guru, B. mendapatkan perlakuan yang sama dengan teman yang lain. Sedangkan kalau hak di rumah bagi anak itu diantaranya berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Yang nomor 4, sebutkan macam-macam hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi misalnya mengemukakan pendapat dan kebebasan berkeyakinan. Yang nomor 5, jelaskan bahwa hak dan kewajiban terikat satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban itu terikat satu dengan yang lainnya, artinya bahwa hak dan kewajiban itu tidak bisa terpisahkan. Materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Pilihan ganda bahasa Indonesia. Nomor 1. Deretan penjelasan pada teks eksplanasi terdapat pada bagian titik T. A. Pembukaan, B. Isi, C. Penutup, D. Pengantar. Pilihan yang tepat adalah pada isi. Nomor 2. Urutan struktur teks eksplanasi yang tepat adalah A. Deretan penjelas, pernyataan umum, dan interpretasi. B. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. C. Pernyataan umum, interpretasi, dan deretan penjelas. D. Interpretasi, deretan penjelas, dan pernyataan umum. Jawaban yang tepat adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nomor 3. Perhatikan teks berikut. John Logie Bates lahir pada tanggal 13 Agustus 1888 di Helensburgh, Skotlandia. John Logie Bates merupakan tokoh yang berkontribusi besar dalam sejarah penemuan televisi berwarna setelah ia berhasil menunjukkan jika citra visual yang bergerak dapat ditransmisikan ke sebuah perangkat televisi untuk yang pertama kalinya. Kesimpulan dari teks di atas adalah A. Kehidupan John Logie Bates. B. John Logie Bates adalah penemu televisi berwarna. C. Pendidikan John Logie Bates. D. John Logie Bates adalah tokoh penemu perangkat televisi digital. Jawaban yang paling tepat sesuai dengan teks bacaan di atas adalah yang B. John Logie Bates adalah penemu televisi berwarna. Nomor 4.
Perhatikan teks berikut. Pada umumnya, sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Biasanya terkait dengan tanda-tanda penyakit saluran nafas lainnya, seperti hidung tersumbat atau batuk. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk membantu agar lebih nyaman ketika sakit, dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Simpulan paragraf tersebut yang tepat adalah: A. Penyakit tenggorokan disebabkan kebanyakan oleh virus. B. Tanda-tanda penyakit tenggorokan adalah hidung tersumbat. C. Usaha meringankan rasa sakit ketika menderita sakit tenggorokan. D. Sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum air perasan jeruk lemon. Kesimpulan yang tepat sesuai dengan teks bacaan di atas adalah yang D. Sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum air perasan jeruk lemon. Soal nomor 5. Paragraf pertama pada teks eksplanasi ilmiah biasanya berisi tentang titik-titik. A. Pernyataan khusus. B. Pernyataan umum. C. Penjelasan. D. Kesimpulan. Jawaban yang tepat untuk pernyataan ini adalah pernyataan umum yang B. Romawi 2 untuk bahasa Indonesia. Jelaskan yang dimaksud teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya itu dapat terjadi. Kata kuncinya yaitu mengapa dan bagaimana kejadian baik kejadian alam, sosial, iptek, budaya, dan sebagainya itu bisa terjadi. Itulah teks eksplanasi. Nomor 2, sebutkan struktur teks eksplanasi. Adapun struktur teks eksplanasi antara lain yaitu yang pertama jelas pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua deret penjelas atau inti. Yang ketiga bagian penutup, itu merupakan interpretasi atau penafsiran. Soal nomor 3, uraikan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu mempunyai 3 ciri yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Memuat informasi berdasarkan fakta. Faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah. Atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Nomor 4, mengapa bagian pernyataan umum teks eksplanasi harus dibuat menarik? Jawabannya, bagian pernyataan umum teks eksplanasi harus dibuat menarik. Tujuannya untuk membangkitkan
atau memotivasi minat pembaca. Yang nomor 5, perhatikan teks berikut. Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika yang merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik. Adanya penemuan itu mampu membangkitkan industri-industri besar, terutama bagi industri listrik, yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuan-penemuannya. Teks di atas membahas tentang apa? Jawabnya, teks di atas membahas tentang temuan Thomas Alva Edison. Materi yang ketiga yaitu soal IPA. Soal nomor 1. Salah satu cara menghemat energi listrik adalah A. Membiarkan lampu selalu menyala. B. Menghidupkan kipas angin sepanjang hari. C. Mematikan televisi saat tidak ditonton. D. Menyetrika setiap hari. Pilihan yang tepat berkaitan dengan menghemat energi listrik adalah mematikan televisi saat tidak ditonton, yang C. Soal nomor 2. Susunan baterai pada lampu senter menggunakan rangkaian A seri, B paralel, C gabungan, D campuran. Pada baterai lampu senter umumnya yaitu menggunakan rangkaian seri. Jawaban yang A. Soal nomor 3. Rangkaian listrik di rumah biasanya menggunakan rangkaian listrik A seri, B paralel, C campuran, D bebas. Listrik di rumah tangga umumnya adalah menggunakan rangkaian paralel, yang B. Nomor 4. Berikut peralatan yang beroperasi tanpa menggunakan energi listrik adalah A. Kipas angin, B. Alat transportasi, C. Lemari es, D. Televisi. Jawaban yang tepat, peralatan yang beroperasi tanpa menggunakan energi listrik adalah alat transportasi, terutama yang tradisional. Soal nomor 5. Gejala kelistrikan dapat ditimbulkan oleh muatan yang diam yang disebut dengan gejala listrik titik-titik. A. Praktis, B. Dinamis, C. Statis, D. Kinetis. Kata kuncinya ada kata muatan yang diam. Berarti yang tepat jawabannya adalah gejala listrik statis, yang C. Soal Romawi 2 IPA. Isian. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri? Rangkaian seri adalah cara menyusun komponen secara berderet. Komponen yang tersusun seri akan terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik akan mengalir
ke semua komponen. Nomor 2. Tulislah ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel ciri-cirinya yaitu arus listrik dari baterai mengalir secara bersamaan melalui lampu A dan B. Setelah itu balik lagi ke baterai. Soal nomor 3. Sebutkan karakteristik rangkaian seri. Karakteristik rangkaian seri yaitu A. Cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. B. Semua komponen listrik disusun secara sejajar. C. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. D. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. E. Arus listrik yang mengalir ke berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. F. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Soal nomor 4. Jelaskan cara listrik ditransmisikan ke rumah-rumah konsumen. Penjelasannya, transmisinya dari pembangkit listrik, trafo step up, sutet, gardu induk, gardu distribusi, trafo step down, konsumen. Nah, yang nomor 5. Bagaimana cara menyusun rangkaian listrik paralel? Rangkaian listrik paralel itu disusun secara bersusun atau bercabang. Materi yang keempat yaitu IPS. Soal nomor 1. Tokoh penemu lampu adalah titik-titik. A. William Gilbert. B. Thomas Alva Edison. C. Michael Faraday. D. Guglielmo Marconi. Jawaban yang tepat adalah Thomas Alva Edison. Nomor 2. Andre Marie Ampère adalah ahli fisika yang menemukan titik-titik. A. Lampu. B. Lampu pijar. C. Magnet listrik. D. Jam. Jawaban yang tepat adalah magnet listrik yang C. Soal nomor 3. Berikut manfaat dari ditemukannya listrik adalah A. Menimbulkan bahaya bagi manusia. B. Mempermudah semua pekerjaan yang tidak membutuhkan listrik. C. Adanya penerangan di malam hari. D. Tidak ada perubahan bagi manusia. Jawaban yang tepat adalah, karena ini manfaat listrik, yaitu adanya penerangan di malam hari, yang C. 4. Masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan sosial budaya yang lambat dinamakan masyarakat titik-titik. A. Dinamis. B. Statis. C. Tradisional. D. Labil. Jawaban yang tepat adalah tradisional. Nomor 5. Adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang tidak sama
yang dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat yang menghasilkan pola kehidupan disebut titik-titik. A. Integrasi sosial. B. Perubahan kebudayaan. C. Perubahan sosial. D. Peranan sosial. Jawaban yang tepat adalah perubahan sosial. Romawi 2. Jelaskan pengaruh ditemukannya listrik bagi kehidupan manusia. Jawabnya, terdapat banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu kondisi di malam hari yang tidak tampak begitu gelap. Kemudian tersedianya berbagai peralatan yang memudahkan kita untuk bekerja dan sebagainya. Nomor 2. Apa peran Marconi bagi perkembangan dunia penyiaran? Pak Marconi adalah penemu radio. Nomor 3. Jelaskan dampak positif televisi bagi masyarakat. Dampak positifnya bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa belajar tentang cara hidup sosial yang baik dari televisi. Juga banyak pelajaran baik yang bisa kita petik dari televisi. Contohnya, kita bisa belajar dari sebuah drama televisi dan sebagainya. Nomor 4. Jelaskan hubungan antara modernisasi dengan perkembangan teknologi. Jawab, modernisasi itu berjalan erat dengan perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Modernisasi membawa masyarakat pendukungnya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. Yang nomor 5. Apa yang dimaksud perubahan sosial budaya? Jawabnya, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian materi yang kelima adalah SBDP. Soal pertama, penemu notasi atau not balok adalah A. Paus Agung Gregory. B. William Gilbert. C. Michael Faraday. D. Guglielmo Marconi. Jawaban yang tepat adalah A. Paus Agung Gregory. Nomor 2. Interval antara garis dan spasi disebut A. Sekunde. B. Tet. C. Paranada. D. Dinamika. Jawaban yang tepat, internal antara garis dan spasi disebut sekunde. Nomor 3. Interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya disebut A. Sekunde. B. Moderate. C. Fluet. D. Tet. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah sekunde. Nomor 4.
Interval nada dari nada satu ke nada yang sama disebut A. Terts, B. Sekon, C. Prim, D. Oktav. Jawaban yang tepat nomor 4 adalah prim. Yang nomor 3 perlu digaris. Nomor 5. Lagu Apuse adalah dari daerah titik-titik A. Sulawesi, B. Kalimantan, C. Jawa Barat, D. Papua Barat. Yang tepat adalah D. Papua Barat. Romawi 2. Nomor 1. Apa yang dimaksud interval nada? Jawab. Interval adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Nomor 2. Apa nama lain interval nada? Nama lain interval nada adalah selang nada. Nomor 3. Jelaskan yang dimaksud tanda kunci lagu. Tanda kunci adalah tanda untuk menetapkan letak salah satu nada dalam not balok. Nomor 4. Berapa pola interval tangga nada mayor? Pola interval tangga nada mayor mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nomor 5. Sebutkan 3 contoh lagu perjuangan beserta pengarangnya. Yang pertama yaitu lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Kemudian lagu Maju Tak Gentar diciptakan oleh C. Simanjuntak. Yang ketiga lagu Halo Halo Bandung yang dicipta oleh Elmani atau lagu yang lainnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.